dimohon untuk bisa merapatkan dan meluruskan saf. Masih terlihat banyak kekosongan agar saudara-saudara kita yang ada di luar bisa memasuki ruangan masjid, karena waktu sholat Id akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini, sampai detik ini masih berkenan melimpahkan berbagai macam karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itulah di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Id dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah baik yang lalu ataupun yang akan datang, wabil khusus yang akan sama-sama laksanakan di pagi hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat Id dimulai, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, petugas sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah pagi hari ini yang bertugas sebagai imam dan khatib Bapak Ustadz Ihsanul Khulki Eshum. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bilal oleh Ustadz Imron Yahya, waktu insya Allah akan kita sama-sama laksanakan pada pukul 6:50 menit. Kemudian maklumat yang kedua, panitia zakat Masjid Jami Baitur Rahim telah menerima zakat fitrah, zakat mal dan infak, yang mana zakat fitrah terkumpul sebesar 17.061.000 rupiah. Kemudian zakat mal dan infak sebesar 11.117.000 rupiah. Total 28.017.000. Mohon maaf kami ulangi, 28.178.000 rupiah. Alhamdulillah zakat fitrah tersebut sudah kami salurkan kepada para mustahik, khususnya yang ada di wilayah RW 08. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sholat Id dengan berjamaah. Tentunya karena sholat Id ini hanya dilakukan 1 tahun sekali, kami mohon maaf di sini tidak mengajari atau menggurui Bapak dan saudara sekalian. Di sini kami hanya mengingatkan saja lafaz dan niatnya sholat Id tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram yang pertama, kemudian disusul dengan membaca
takbir ya, rakaat pertama sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Yang lain-lainnya itu sama seperti umumnya sholat-sholat yang biasa kita lakukan. Masyarul muslimin, jamaah sholat id yang berbahagia. Kemudian di sini kami menghimbau kepada para jamaah agar pelaksanaan ibadah sholat id di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan khusyuk. Kami mohon untuk bisa meluruskan dan merapatkan shop, dan juga kepada jamaah yang barangkali ada yang membawa alat komunikasi handphone dan sejenisnya yang bisa menimbulkan suara atau menimbulkan bunyi-bunyian, mohon kiranya dinonaktifkan terlebih dahulu. Wabil khusus kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di atas, yang ada di bawah, dan juga kebetulan yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang berdekatan dengan anak-anak kita, mohon bisa membimbing agar tidak mengganggu sholat id di pagi hari ini. Kemudian juga kepada jamaah sekalian, kami himbau bila mana khotib belum selesai menyampaikan khutbahnya, dimohon untuk tidak bubar dulu ya, karena penyampaian khotib itu adalah bagian daripada sholat id itu sendiri. Terakhir, kami atas nama pribadi dan DKM Masjid Jami Baitur Rahim, juga sekaligus Yayasan Masjid Jami Baitur Rahim, menyampaikan atau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Abdul Rasid. Kepadanya dipersilahkan. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan sambutan Wali Kota Tangerang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Rahman ya Rahim. Walau masih dalam suasana pandemi Covid-19, pada hari ini seluruh kaum muslimin sama-sama mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenankan saya Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah minal aizin wal faizin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hikmat Hari Raya Idul Fitri ini, saya juga atas nama pribadi dan keluarga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf serta kesalahan yang disebabkan oleh kealpaan saya selaku pribadi manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Jamaah sholat id, warga masyarakat Kota Tangerang Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Meskipun saat ini kita masih dalam suasana pandemi, namun alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, kasus Covid-19 dapat dikendalikan, sehingga alhamdulillah perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah ini dapat kita jalani dalam suasana yang penuh dengan sukacita.
Selain dari itu, perayaan Idul Fitri kali ini juga dapat kita manfaatkan sebagai momentum bagi kita semua, khususnya guna memperkuat silaturahmi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta ulama dan umarah. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang saya hormati, hingga detik ini kita masih belum sepenuhnya mampu untuk keluar dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan bersama-sama memperhatikan seruan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan pada diri sendiri, semangat untuk bangkit, utamanya dari terpaan pandemi COVID-19. Kini saatnya perlahan mulai berlari untuk melakukan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, serta masyarakat di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI, Polri, Kejaksaan, beserta unsur aparat keamanan lainnya yang telah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan, sehingga segenap umat Islam khususnya yang berada di Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan kali ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat juga ridhonya kepada kita sekalian dalam bersama-sama membangun Kota Tangerang Selatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usallu sunnata al-Idul Fitri rak'atayn jami'atan rahimakumullah. Usallu sunnata al-Idul Fitri rak'atayn jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وسبرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا ويوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر
رواه البخاري ومسلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala iqamati din wa fiqhibana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi harrama siyama ayyamal a'yad liyafatan ibadihi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعل الجنة للمتقين الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tiada kalimat lain yang paling layak, yang paling pantas, yang mesti seharusnya kita ungkapkan dari hati sanubari kita yang paling dalam, yaitu kalimat yang diajarkan oleh ulama salafun salih, Syekh Al-Imam An-Nawawi, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama kita mengajarkan kepada kita doa yang paling terbaik adalah ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ungkapan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di seluruh penjuru dunia hari ini, detik ini, semuanya kompak, baik dari organisasi manapun, yang mungkin selama ini ada yang berbeda. Ada yang satu lebaran duluan, hari rayanya duluan, yang satu lagi hari rayanya belakangan. Tapi perbedaan itu adalah rahmat. Hanya hari ini kita bersyukur kepada Allah, seluruh umat Islam kompak serentak untuk mengumandangkan kalimat tahmid tahlil. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah berfirman dalam Al-Quran, walitukmilul iddah. Ketika umat Islam ini sudah full, sudah menyelesaikan puasa Ramadan sesuai dengan hilal yang tampak. Kalau hilal tampaknya 30 hari, maka 30 hari dia berpuasa. Tapi hari ini kita dihitung 29 hari, 28 malam kita sholat tarawih. Sebab hilal sudah 4 derajat, di mana peraturannya minimal harus terlihat 2 derajat. Dan hari ini hilal menampakkan 4 derajat, dan inilah waktunya seluruh umat Islam merasakan kemenangan yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Mengapa mereka disebut orang-orang yang menang? Karena pada tahun 2 Hijriah Rasulullah mengawali pertama kali sejarah daripada Hari Raya Idul Fitri. Disebabkan pertama, mereka berhasil berpuasa Ramadan. Yang kedua, mereka menang di peperangan Badar. Inilah yang menyebabkan pertama kali Hari Raya Idul Fitri, dan dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tidak ada peperangan antara senjata dengan senjata. Hari ini tidak ada peperangan pertumpahan darah di negeri kita tercinta. Hanya saja di negara lain antara Ukraina dan Rusia, mereka menumpahkan darah yang sangat banyak. Alhamdulillah, sampai hari ini negara kita Indonesia menjadi baldah thayyibah wa rahmah insyaallah. Dan mudah-mudahan tidak ada peperangan di negeri kita ini, insyaallah, amin. Tetapi hari ini bisa dikatakan kita adalah orang yang menang. Sebagaimana tadi ketika kita salat Id di rakaat pertama, ayat yang kita bacakan adalah innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memenangkan sebuah pertandingan. Hanya orang yang bertakwa. Sebab untuk menjadi orang yang bertakwa ini mesti harus perang. Dan inilah peperangan yang dahsyat. Orang yang bertakwa dia harus perang terlebih dahulu dengan hawa nafsunya. Ini lebih daripada senjata.
Kenapa? Karena hawa nafsu bisa membunuh diri kita sendiri. Seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama besar, mereka paham agama, mereka paham syariat. Karena hawa nafsu, terbunuh ilmu mereka dengan hawa nafsu mereka. Mereka kalah. Bahaya. Kalau perang dengan senjata, kita tertembak mati di peperangan, mati syahid. Tapi kalau kita meninggal dunia kalah dengan nafsu, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 29 hari Bapak Ibu kita perang dengan hawa nafsu. Yang biasanya kita makan, pagi sudah sarapan, siang kita makan, malam kita makan. Tapi selama 29 hari perang kita dengan hawa nafsu kita. Subhanallah. Yang biasanya kita menghubungi, menggauli istri kita di siang hari, 29 hari kita tahan supaya menjauhkan daripada kafarat. Mulut kita yang biasanya memaki orang, berkata kasar kepada orang, untuk menjaga puasa supaya tidak rusak. Illal ju'wal atas, kata Rasulullah. Berapa banyak di antara umat Rasul yang hari ini dia hanya mendapatkan haus dan lapar, dan dia tidak termasuk orang yang menang. Mengapa? Karena selama dia berpuasa, dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka puasa Ramadan adalah madrasah. Orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah, sampai detik ini kita diberikan hidup oleh Allah. Inilah nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Siapapun dia, profesor pun dia, dokter pun dia, tidak bisa dia menghitung nikmat Allah secara matematika. Berapa banyak saudara kita subuh dia sudah mandi, subuh dia sudah mandi Pak Bu, subuh dia sudah mempersiapkan baju untuk salat Id, dia sehat walafiat, tidak ada penyakit. Dia bilang sama istrinya, sayang, abang nanti mau salat Id di masjid itu, doakan abang. Begitu dia mau pakai baju barunya, dia meninggal dunia terpleset di kamar mandi. Innalillah. Berapa banyak yang mudik kita lihat hari ini di Ciputat, di berita kita lihat meninggal dunia di bus Sinar Jaya ketika dia ingin mudik. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak ada yang menjamin kehidupan kita, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Satu detik mulai hari ini, pulang kita, langkah kaki kita belum sampai kita ke rumah, bisa kita meninggal dunia di jalan. Gak ada yang menjamin. Apalagi sampai ada yang berani menjamin, engkau saya jamin pasti kau akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin. Alhamdulillah ya Allah, syukur kepada Allah. Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini kita bisa sampai di hari raya Idul Fitri ya Allah. Mudah-mudahan kalaupun kita nanti meninggal dunia tidak sampai di Ramadan yang akan datang, tolong ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun ada yang ditakdirkan antara kami adalah ahli neraka, inna syaqiyya la syaqiyun al-azal wa aqsu as-sa'idu lam yubaddal. Kata Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Al-Ansari As-Syafi'i dalam 3 kitabnya Fathur Rahman, Ghayatul Bayan, Mawahibus Samad. Mereka para ulama menjelaskan, ada di antara kita memang yang sudah ditakdirkan kau ahli neraka, kau ahli surga, kau orang susah, kau nanti jadi orang kaya. Tapi selama 30 hari, selama 29 hari Ramadan, ada di sana malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Artinya adalah selain malam yang mulia, malam penentuan daripada takdir tahunan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kita takdirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirubah? Karena maha rahimnya Allah.
Kau sudah ahli neraka ketika 4 bulan di rahim ibumu, tapi dirubah dia menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai hari raya Idul Fitri, dia tidak pernah meninggalkan amaliyah Ramadan. Dan ketika khatib Idul Fitri belum selesai, dia tidak melangkahkan kakinya pulang. Dia dengarkan sampai selesai. Inilah orang-orang yang menang. Subhanallah. Wallahu inna lil muttaqina mafaza. Ketika kita menang, tentu ada hadiah. Apakah boleh seorang anak, seorang istri yang mereka berhasil mendapatkan sebuah penghargaan, kemudian kita ucapkan selamat kepadanya? Seperti contoh, ketika istri kita sudah melakukan apa yang kita inginkan, anak kita full puasanya 29 hari tidak tinggal, maka dia boleh mendapatkan kejutan hadiah dari kita. Kenapa? Karena Allah pun memberikan hadiah untuk kita, la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Hanya saja ada 3 macam takwa. Hari ini ada orang yang mendapatkan gelar 3 macam takwa. Dan takwa manakah kita? Yang pertama, Allah berfirman, summa awrasnal kitab alladhina taqaw summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 dan 33. Dia orangnya bertakwa, tapi dia termasuk golongan takwa yang paling rendah. Dia menzalimi dirinya. Takwa tapi dia zalim kepada dirinya. Kenapa dia disebut takwa tapi zalim? Contoh, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini bisa kita katakan orang yang bertakwa tapi dia zalim terhadap dirinya. Kenapa? Kita lihat doanya yang paling populer, Rabbana zalamna, ya Allah ya Rabb, aku telah zalim terhadap diriku, kata Nabi Adam. Nabi Adam zalim. Dan kita, siapakah yang termasuk orang yang bertakwa tapi dia zalim terhadap dirinya? Mungkin ada di antara kita yang selama 29 hari dia hanya sekedar puasa, dia hanya sekedar sholat taraweh, dia hanya sekedar menjaga lisannya, tapi dia tidak menambah amaliyah ibadahnya. Tahajud dia tidak, duha dia tidak, tadarus dia tidak. Dia hanya mengikuti saja amaliyah yang ada di bulan Ramadan, maka dia termasuk golongan orang yang zalim. Kenapa? Karena dia bersyukur dikasih hidup oleh Allah, tapi kehidupannya dia tidak manfaatkan untuk mencari bekal pulang kampung yang sesungguhnya. Maka pulang kampung yang sesungguhnya adalah, mudik yang sesungguhnya adalah bukan mudik ke kampung, tapi adalah mempersiapkan pulang kampung ke akhirat. Itulah kampung yang abadi. Mudik bisa kapan saja, mudik bisa kapan saja, mudik bisa nanti, tapi Ramadan tidak ada kata nanti. Ramadan hanya ada 1 kali selama 12 bulan, dan itu pun kalau kita bisa bertemu. Tapi kalau mudik, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa mudik setelah salat Aid. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mudik? Dia ingin bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya adalah yang selama ini dia pikir dia belum bisa membalas kebaikan orang tuanya. Dia dikasih rezeki oleh Allah 3 tahun dia tak mudik, dia kumpulkan duitnya banyak, dia dapat, dia pengen bahagiakan orang tuanya, dia pengen cepat pulang. Akhirnya di puasa 28, di puasa 27 dia pulang untuk mendatangi orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Kalau memang dia niatnya untuk membahagiakan orang tua, maka idkhalus surur, kata Rasul, hukum memasukkan kebahagiaan kepada orang tua, kepada orang lain, maka sama hukumnya seperti i'tikaf 10 akhir Ramadan. Subhanallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.
hari ini. Orang tua kita yang masih ada, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Setelah salat Aid, kita bersimpuh, kita cium kaki orang tua kita mohon maaf kepadanya. Belum tentu orang tua kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita pun yang mengaku masih muda, belum tentu usia kita bisa sampai. Bisa kita duluan dan orang tua kita belakangan. Yang pasti langsung setelah salat yang diajarkan oleh Rasulullah, terlebih dahulu untuk saling memaafkan. Sebelum kita meminta maaf kemanapun, seorang istri mintalah maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Setelah salat Aid, tarik, ambil tangan suami kita, mintalah maaf. Kenapa? Karena surga, redha daripada istri ada di suami. Seorang suami mintalah maaf kepada orang tuanya, terlebih lagi yang belum berkeluarga, mintalah maaf terlebih dahulu kepada orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtallah fi sakhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Ada orang yang pulang kampung, dia niat ingin ketemu orang tuanya, tapi hanya dia lihat bendera kuning di depan gangnya. Padahal dia sudah siapkan baju baru untuk ibunya, dia sudah siapkan THR untuk ibunya. Ternyata dia datang, yang dia lihat apa? Jasad ibunya terbujur. Dia pulang kampung hanya untuk memandikan orang tuanya. Dan kita yang masih ada orang tua kita, maka mari kita gunakan untuk memohon maaf, meminta maaf. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kita tidak menyembah selain Allah. Illa iyyahu wa bil walidaini ahsana. Yang kedua adalah supaya kita ini berbakti kepada ibu dan bapak. Salat dia rajin, zakat dia tak tinggal, sedekah dia banyak, tapi dia ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Hubungan dia dengan orang tua tidak baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ada kisah, ini mungkin menjadi kisah terakhir dalam khutbah Idul Fitri kita tahun ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di mimbar, seperti ini gambarannya. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Rasulullah 3 kali mengatakan, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Rasul mengatakan kembali yang kedua, sebentar lagi penghuni surga akan datang. Yang ketiga, sebentar lagi penghuni surga akan datang. Abu Bakar ada, berarti bukan Abu Bakar. Umar ada, berarti bukan Umar. Ali ada, berarti bukan Ali. Utsman ada, berarti bukan Utsman. Al-Amr bin As ada, berarti bukan Al-Amr bin As. Begitu datang, bajunya lesu, orangnya biasa saja, tidak kelihatan orang alim, tidak kelihatan orang soleh. Kalau di Indonesia orang alim, orang soleh, dia pakai sorban, dia pakai jubah, dia pakai udang-udang, dia orang soleh, dia orang alim. Ini yang datang penghuni surga, kata Rasul, orangnya biasa saja, bajunya pun biasa saja, tidak kelihatan orang alim. Heran Abu Bakar, masa dia tidak percaya aku dia penghuni surga, kata Rasul. Akhirnya Al-Amr bin As datangi, kamu boleh nggak kamu saya undang ke rumah, kamu harus nginep di rumah. Begitu dia nginep, Al-Amr bin As sengaja bergadang, tidak tidur satu malam. Kenapa? Sengaja ingin melihat apa amalan orang ini. Begitu di sepertiga malam, Al-Amr bin As lihat, ini orang tahajud tidak, baca Quran pun tidak, tidur enak, nggak ada amalan apa-apa. Begitu pagi dia ingin pulang pamit, Al-Amr bin As,
saya mau pamit pulang. Mohon maaf Pak, boleh nggak saya bertanya? Apa itu? Kenapa engkau ini disebut penghuni surga? Apa amalan kau? Amalannya Pak, saya amalannya cuma satu. Saya tahajud tidak, duha pun tidak. Ternyata amalannya saya selalu memuliakan orang tua saya. Subhanallah, memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua. Subhanallah, jangankan membahagiakan orang tua, membahagiakan orang lain dengan mengucapkan doa. Terlebih lagi kita mengucapkan hari ini taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, maka itu sama saja kita membahagiakan orang tersebut dengan mendoakannya. Al-Imam Abu Daud ini adalah seorang ulama ahli hadis yang 7 ulama hadis disebut sebagai periwayat hadis sahih. Dia termasuk salah satunya adalah Syekh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud satu ketika ingin berangkat pergi naik kapal, ingin pulang kampung, ingin mudik pada waktu itu, bertemu dengan orang tuanya. Kapalnya sudah berangkat dari dermaga. Akhirnya dia dengar di pinggir pantai ada orang yang bersin. Akhirnya apa? Al-Imam Abu Daud datangi, lari ke nahkoda. Nahkoda, tolong kembalikan kapalmu ini. Ada apa Imam Abu Daud? Tidak bisa karena kapal sudah jalan dan jauh dari dermaga. Akhirnya Imam Abu Daud berusaha berpikir, apa lagi yang aku akan lakukan supaya kapal ini bisa kembali ke dermaga. Dia lihat kantongnya ada 1 dirham. Nahkoda, ini aku ada uang 1 dirham. Mau tidak kau kalau aku kasih 1 dirham? Tapi syaratnya 1, kembalikan kapal ini ke dermaga. Kata nahkoda, baik. Diambil 1 dirham, dia kembalikan ke dermaga. 1 kapal melihat Imam Abu Daud turun dan hanya mengucapkan yarhamukallah, yahdikumullah. Akhirnya naik lagi Imam Abu Daud ke kapal dan berangkat. Ketika malam, 1 kapal bermimpi bahwa mimpinya adalah ini dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, istara Abu Daud al-jannata bidirham. Ternyata 1 kapal dimimpikan Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Hanya sekedar mengucapkan yarhamukallah. Dan ini bagian daripada hak muslim kepada muslim lain. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Hanya sekedar mengucapkan yarhamukallah bisa terbeli surga. Terlebih hari ini kita mengucapkan kepada saudara kita, kalau kita ketemu taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin. Artinya adalah itu doa mengandung makna taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amaliah kamu, amaliah saya, amaliah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin, dan mudah-mudahan saya, kamu, semuanya umat Islam, mudah-mudahan mereka kembali suci. Kenapa? Karena sudah dijanjikan Allah, mereka seperti waladatu ummuh, seperti keluar dari rahim ibu. Wal faizin, dan orang-orang yang merasakan hari raya Idul Fitri, mereka lah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, insya Allah mereka akan mendapatkan bertakwa. Dan terakhir, pesan terakhir khutbah singkat ini, jangan menjadi orang yang Ramadhani, tapi menjadi orang yang Rabbani. Ketika Ramadhani, dia hanya beribadah di Ramadan. Tapi ketika dia menjadi orang yang Rabbani, setelah Ramadan dia akan meningkatkan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini saja khutbah singkat daripada Idul Fitri kita tahun ini. Dan inti daripada khutbah ini adalah mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Tidak ada yang menjamin kita bisa sampai di hari raya di Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu al ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وجب عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واسرف لذلك سيد الارض والادم ومنطق الدين والحكم وبارك وسلم وجل فوق فوقا وادعو على كل سيدنا
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله علمه البيان علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا الأنام سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه مصابل الغرار والزلام. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وجزر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ورضوان الله عليهم ولسائر المسلمين والمسلمات وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa istri kami ya Allah. Ya Allah, jika selama ini istri kami ya Rabb mereka durhaka kepada suaminya, mereka tidak taat kepada suaminya, mereka selalu berkata kasar kepada suaminya, mereka selalu melawan kepada suaminya, ya Allah ampunkan dosa istri kami ya Allah. Ya Allah, jika suami kami selama ini zalim kepada istrinya, jika suami kami hari ini mungkin selalu berkata kasar kepada istrinya, tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak pernah membahagiakan istrinya, selalu memaki istrinya sampai istrinya menangis, mencurahkan air mata, ya Allah ya Rabb, maka hari ini ampunkan dosa suami kami ya Allah, ampunkan dosa suami kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, juga kami berdoa untuk anak-anak kami. Mungkin barangkali selama ini anak-anak kami melawan kepada orang tuanya, mereka tidak nurut, tidak taat kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, mereka berbohong kepada orang tuanya. Ya Rabb, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh-salehah,
Ya Allah ya Rabb, ada di antara kami yang orang tuanya sudah meninggal dunia, sementara kami tidak sempat membalas kebaikannya ya Allah ya Rabb. Dan ketika dia meninggal dunia, aku durhaka pada waktu itu kepadanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kami selaku anaknya jangan golongkan kami bagian daripada anak yang durhaka. Ya Allah, jangan golongkan kami daripada anak yang durhaka ya Allah ya Rabb. Ampunkan dosa kami ya Allah sebagai anaknya. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia, masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan alam kuburnya ya Allah raudhah, taman surga ya Allah. Terima amalnya ya Allah, terangi alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, sedekah kami, ibadah Ramadan kami, solat kami, doa kami ya Allah, itulah yang dapat membuat mereka bahagia hari ini ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini kami anaknya tak suka beribadah, tidak suka bersedekah, hari ini orang tua kami yang kembali ke alam kuburnya bersedih. Mereka bersedih tidak membawa bekal. Mereka menangis. Kenapa anakku tidak beribadah? Kenapa anakku tidak salat? Kenapa anakku tidak membaca Quran? Ya Allah, aku kembali lagi ke alam kubur dengan siksaan, dengan azab kubur. Tapi kalau hari ini kami anaknya rajin beribadah, sedekah kami, salat kami hadiahkan untukmu ibu. Kami hadiahkan untukmu pahalanya wahai ayah yang telah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bahagia hari ini untuk kembali ke alam kuburnya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mungkin barangkali ada di antara saudara kami, tetangga kami yang mereka benci dengan kami ya Allah, yang mereka selalu membicarakan kami di belakang ya Allah. Maka sudah kami maafkan kesalahannya ya Allah. Sudah kami maafkan kesalahannya ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Tapi kalau hari ini kamilah pula yang suka berbicara, membicarakan orang, kami yang suka berdusta, kami yang suka berkhianat, maka ya Allah ampunkan sekali lagi dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada permohonan yang kami khususkan untuk-Mu kecuali tolong ya Allah panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, panjangkan umur anak kami, panjangkan umur tetangga saudara kami untuk sampai di Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallah. Insyaallah mudah-mudahan khutbah Idul Fitri yang singkat ini dapat menjadikan kita orang-orang yang betul-betul lahir seperti seorang bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya, bersih, suci, dan jangan pernah lagi kita kotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu